Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang serapan bahasa Indonesia. Saya Pramesti Widya Pitaloka, NIT 190801055, beserta kedua rekan saya, Diana Kesuma Cintania Jalase, NIT 190801039, dan Novalianti Anandawarsita Ningrum, NIT 190801054, Prodi D3 KPNB Politeknik Maritim Negeri Indonesia. Kami akan memulainya dengan pengertian kata serapan. Kata serapan merupakan kata yang berasal dari bahasa asing yang telah diintegrasikan ke bentuk bahasa dan telah diterima pemakaiannya secara umum. Adapun cara pengucapannya serta penulisannya dapat disesuaikan dengan kaidah yang berlaku. Selain itu, proses penyerapannya bisa dilakukan dengan adanya suatu perubahan, namun juga dapat berupa penyesuaian yang diberikan berupa lafal atau ejaan. Secara umum, fungsi kata serapan ialah memperkaya kosakata dan memberikan pengetahuan lebih tentang bahasa asing kepada pemakai bahasa Indonesia. Sementara itu, ciri-ciri kata serapan diantaranya mempunyai makna tunggal, tidak memiliki kata sinonim ataupun antonim di dalam kalimat, dan maknanya tidak berubah. Penyerapan kata asing terjadi karena beberapa hal, yaitu yang pertama, kata asing tersebut lebih cocok konotasinya. Yang kedua, bercorak internasional. Yang ketiga, lebih singkat dibandingkan dengan terjemahannya. Yang keempat, mempermudah karena dalam bahasa Indonesia terlalu banyak sinonimnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis kata serapan. Yang pertama, adopsi. Adopsi merupakan proses penyerapan kosakata asing yang memiliki makna yang sama dalam bahasa Indonesia, tanpa mengubah ejaan, pengucapan, dan penulisan sama sekali. Contohnya, data, golf, film, internet, bus, radio. Yang kedua adalah adaptasi. Adaptasi merupakan proses penyerapan kata asing yang digunakan karena memiliki makna sama dalam bahasa Indonesia. Namun kata tersebut telah mengalami perubahan ejaan, pengucapan, dan penulisan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya, bisnis dari kata bisnis, aktor dari kata actor, diskon dari kata discount. Yang ketiga, pungutan. Proses penyerapan kata asing dengan pungutan terjadi karena pemakai mengambil konsep dasar yang ada pada bahasa aslinya atau asalnya. Kemudian kata tersebut dicari terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Contohnya, try out, yang berarti uji coba. Yang kedua, download, yang terjemahannya adalah unduh. Yang ketiga, whiteboard, yang terjemahannya adalah papan tulis. Yang keempat, kreasi. Cara kreasi hampir sama dengan cara pungutan. Perbedaannya terletak pada bentuk fisik yang tidak dituntut sama. Misal, pada kata asing dalam dua kata atau lebih. Makna pada kata serapan diperbolehkan jika hanya ditulis dalam satu kata saja. Contoh, efektif. Kata serapannya menjadi berhasil guna. Yang kedua, subtle atau ulang-alik. Yang ketiga, spare part atau suku cadang. Rekam cadang atau backup, gelar wicara atau talk show. Dalam proses adaptasi terdapat beberapa kaidah digunakan antara lain A atau A, contohnya oktav atau oktav. AE, contohnya aerodynamics, yang dalam kaidah bahasa Indonesia yaitu aerodinamika. Yang ketiga E, jika bervariasi dengan E, contohnya hemoglobin, atau dalam bahasa Indonesia hemoglobin. Yang keempat AI, contohnya trailer. Dalam kaidah bahasa Indonesia, trailer. Walaupun penulisannya sama, tetapi dalam pengucapannya
berbeda. Selanjutnya AU, contohnya cubic, yang berarti kubik. C atau S jika di muka E, I, Y, contohnya sentral, yang dalam kaidah bahasa Indonesia menjadi sentral. Huruf C diganti dengan S. Selanjutnya CC menjadi K jika di muka E dan I, contohnya aksen atau aksen. EA, contohnya idealis, dalam kaidah bahasa Indonesia menjadi idealis. Walaupun sama, tetapi dalam kata sebelumnya, idealis berakhiran T, dan dalam kaidah bahasa Indonesia, idealis. Idealis. Selanjutnya, tata cara penyerapan bahasa istilah asing. Yang pertama, istilah asing dipadankan dengan bahasa Indonesia yang umum. 2. Istilah asing dipadankan dengan bahasa Indonesia yang tidak umum. 3. Istilah asing dipadankan dengan bahasa serumpun yang lazim. 4. Istilah asing dipadankan dengan bahasa serumpun yang tidak lazim. 5. Istilah asing diserap ke dalam bahasa Indonesia. Untuk istilah asing diserap ke dalam bahasa Indonesia terbagi menjadi beberapa sebagai berikut. A. Melalui proses penyesuaian ejaan. B. Melalui penyesuaian ejaan. C. Melalui penyesuaian lafal. D. Melalui penyesuaian ejaan dan lafal. E. Melalui penambahan vokal pada akhir kata yang hanya berupa satu suku kata sekaligus dengan penyesuaian ejaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.